Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Yuan Zian kebingungan untuk mencari jalan keluar di sebuah labirin sarang tawon ini, dia pun akhirnya mengeluarkan gulungan kuno. Sesuatu yang aku cari seharusnya tempatnya ada di posisi ini. Tetapi mengapa aku masih belum bisa menemukannya? Sarang lebah bawah tanah ini benar-benar menjengkelkan, ucap dari Yuan Zian. Tangan kanan Yuan Zian lalu membentuk sebuah segel dan sebuah gulungan sederhana pun muncul di depannya. Setelah membuka dan belajar untuk waktu yang lama, dia pun lalu dengan hati-hati memilih salah satu jalur untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi setelah melakukan pencarian di sana, dia tetap tidak menemukan apapun. Dalam beberapa bulan ini, aku akan bisa menyelidikinya secara menyeluruh di semua tempat yang ada di sini. Dan kemudian aku akan bisa menemukan jalan yang paling memungkinkan, dan itu mungkin saja benar, ucap dari Yuan Zian kembali. Sementara itu, Xiaoyan yang terus-menerus mencari tempat dengan sumber petir terkuat. Dan setelah terus mencari, akhirnya Xiaoyan pun bisa menemukan petir yang sangat bagus. Dan saat dia menggunakan kekuatan jiwanya, dia merasakan aura kekuatan orang lain di sana. Yuan Zian, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa kekuatan jiwa Yuan Zian ini lebih lemah daripada dirinya. Maka Xiaoyan lalu menutupi auranya agar Yuan Zian tidak bisa menyadarinya. Di sebuah lorong yang gelap, Xiaoyan mendekati tempat Yuan Zian berada. Dalam kegelapan, Yuan Zian tidak memperhatikan keberadaan Xiaoyan sekarang. Xiaoyan lalu mengamati Yuan Zian yang sedang menggumamkan kata-kata entah apa itu. Xiaoyan sepertinya sudah bisa menebak apa yang sedang Yuan Zian cari kali ini. Xiaoyan juga melihat labu di bawah kaki Yuan Zian, dan bayangan hitam pun terus muncul dari labu itu, membuat jantung Xiaoyan berdebar-debar saat melihatnya. Saat melihat labu itu, Xiaoyan pun tiba-tiba memiliki ide yang berani. Dan kemudian dia juga mengungkapkan sesuatu. Sepertinya itu menarik, gumam dari Xiaoyan. Sial, aku tidak menemukan pertigaan saat aku datang kemari barusan. Bagaimana mungkin sekarang ada pertigaan di sini? Mungkin kalau lorong di sini akan berubah-ubah dengan sendirinya, ucap dari Yuan Zian. Ia langsung berbalik dan hendak mengikuti jalan itu, tetapi tiba-tiba dia pun berhenti. Ekspresi Yuan Zian berubah ketika dia berbalik dan menatap ke tempat dia meletakkan labu itu. Dia melihat ada beberapa bayangan gelap yang terbang melesat dari bagian sarang lebah lainnya, tetapi bayangan itu berkeliaran di sekitaran labu itu. Melihat pemandangan ini, Yuan Zian tidak memiliki kecurigaan sedikit pun. Dia sudah memutuskan bahwa ini adalah ulah seseorang yang menyelinap ke sini dan mencuri labu itu. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang telah berani mengambil labuku, ucap dari Yuan Zian. Mata Yuan Zian pun segera menunjuk ke cahaya ungu. Lalu dia melihat sekelilingnya. Setelah memeriksa beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih suram. Dia tidak bisa mendeteksi siapapun di sana. Dengan sedikit panik, dia langsung menggores ujung jarinya dan membelai alisnya dengan darah yang ada di ujung jarinya. Setelah garis darah horizontal terbentuk di alisnya, kekuatan Yuan Zian pun tiba-tiba menjadi meningkat lagi. Tetapi setelah melakukan ini, dia masih tetap tidak bisa merasakan posisi labu miliknya ada di mana. Wajah Yuan Zian pun semakin panik. Karena 10 bayangan yang dilepaskan oleh labu itu telah kembali satu demi satu. Namun bayangan itu tiba-tiba menjerit. Dan ada energi hitam yang keluar dari mereka. Dan sosok-sosok bayangan ini secara bertahap menjadi lebih kurus. 10 bayangan gelap ini
tidak bisa kembali ke labu itu karena labunya sudah tidak ada. Tunggu dulu. Hanya sedikit orang saja yang memasuki area ini. Orang yang mengambil labuku pastilah salah satu dari mereka. Kunbo yang selalu mendambakan labu milikku. Ada kemungkinan dialah yang telah mengambilnya. Jiang An yang memiliki teknik pohon spiritual sepertinya dia tidak mungkin mengambil labuku. Sedangkan Wutu telah kehilangan tubuhnya. Lalu Xiao Feng. Orang ini cukup misterius. Dan ada kemungkinan juga dia yang mengambil labuku. Gumam dari Yuan Zian. Dia masih ragu-ragu. Bagaimanapun tempat ini adalah tempat yang paling dekat dengan batu sumber. Tetapi dia lebih memilih untuk menemukan labu miliknya terlebih dahulu sekarang. Karena jika dia tidak bisa menemukan labu itu, 10 bayangan itu akan melemah setiap kali waktu berlalu. Dan akhirnya bayangan itu pasti akan musnah. Lalu dia segera melompat, berbalik dan berlari dari sana ke sini, menyebarkan kekuatan jiwanya, dan dia benar-benar ingin menemukan jejak orang yang telah mengambil labunya. Ketika Yuan Zian sedang mengejar atau mencari berusaha menemukan pencuri labunya dengan penuh amarah, Xiaoyan sebenarnya sedang berada di salah satu lorong yang tidak jauh dari sana. Bahkan dia bisa melihat sosok Yuan Zian yang sedang berlari panik ke sana kemari. Tetapi Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, sehingga Yuan Zian tidak dapat menemukannya sama sekali. Xiaoyan sedang memegang labu yang sepertinya sangat berharga untuk Yuan Zian ini. Alasan mengapa Yuan Zian tidak bisa merasakan labunya adalah karena Xiaoyan menyimpan labu itu di Menara Jinsen Suling. Walaupun Yuan Zian sudah meninggalkan segel pada labu itu, tetap saja dia pasti tidak akan bisa menemukannya. Setelah Yuan Zian pergi, Xiaoyan juga memasuki lorong dan menemukan lokasi relatif aman untuknya. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, selama Yuan Zian muncul dalam jarak 100 meter di dekatnya, dia pasti langsung bisa merasakannya. Jadi, Xiaoyan bisa duduk bersila dengan sangat tenang sekarang. Kemudian, jiwa Xiaoyan pun segera memasuki Menara Jinsen Suling untuk memeriksa labu yang berharga itu. Setelah melihat labu itu dengan hati-hati, Xiaoyan segera mengalirkan sinar kekuatan jiwa pada labu itu. Setelah kekuatan jiwanya dialirkan, ada perlawanan besar dan sangat luar biasa yang segera menghancurkan kekuatan jiwa yang dialirkan secara instan ke labu itu. Namun pada saat kekuatan jiwanya hancur, Xiaoyan lalu menatap labu itu lagi dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat, dia lalu mengalirkan sinar kekuatan jiwanya lagi. Dan lagi-lagi kekuatan jiwa yang dialirkan ini segera dihancurkan. Ini membuat wajah tenang Xiaoyan tiba-tiba berubah drastis. Benar-benar mengerikan. Tetapi kenapa aku merasa akrab dengan labu ini ya? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang labu itu. Lalu tiba-tiba labu itu pun bergetar. Dalam sekejap, segel yang ditinggalkan oleh Yuan Zian pada labu itu pun langsung hancur. Dan setelah segel itu benar-benar hancur, labu itu segera memancarkan cahaya hijau dan melayang di depan mata Xiaoyan. Lalu pada labu itu ada sebuah mata yang muncul tiba-tiba. Dan mata itu terbuka menatap dan mengamati Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan juga lalu membalas tatapan labu di depannya itu. Dan pada saat ini ada sebuah bayangan hitam yang berdiri di belakang Xiaoyan. Untuk beberapa saat mata labu ini menunjukkan cahaya yang kuat. Sementara itu, pada saat ini di inti bumi yang hestar, sosok yang seluruh tubuhnya telah tertusuk rantai besi tiba-tiba membuka matanya. Dan ada cahaya gelap di matanya tiba-tiba menjadi lebih terang. Bahkan dari sorot matanya tergambar ada kegembiraan yang sangat kuat. Kekuatan Raja Istana. Tidak mungkin aku salah tentang ini. Itu adalah dewa jahat. Namun mengapa jiwanya tidak terasa seperti ini? Dewa jahat.
Mungkinkah itu reinkarnasi dari dewa jahat? Jika dewa jahat benar-benar bereinkarnasi, hah, aku akan bisa bertarung lagi, ucap dari sosok itu. Lalu Shin pun kembali lagi ke arah Xiaoyan. Setelah itu ada 8 pasang mata yang muncul berturut-turut di labu itu. Dan ada total 9 mata yang berkedip di sana. Dan 9 mata ini menatap ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Kekuatan jiwa Xiaoyan juga sedang berfluktuasi. Dan di suatu tempat di saluran sarang lebah ini, kekuatan jiwa Xiaoyan pun tersebar dengan sangat cepat untuk mencari keberadaan Yuan Zian. Saat merasakan kekuatan jiwa Xiaoyan, langkah kaki Yuan Zian pun tiba-tiba berhenti. Lalu ekspresinya berubah secara drastis. Lalu tiba-tiba dia pun menyembulkan seteguk darah. Dia lalu terhuyung-huyung berjalan mundur beberapa langkah. Dia pun berpegangan kepada dinding batu di sampingnya. Saat ini sekujur tubuhnya telah bergetar. Yuan Zian yang sebelumnya terlihat seperti seseorang remaja, sekarang sudah muncul kerutan di wajahnya dengan begitu cepat. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba mencari tahu kegunaan labu itu dan menyiapkan 10 roh pejuang bintang 5 untuk mendukungnya. Namun sekarang hanya butuh waktu kurang dari setengah jam bagi orang yang telah mencuri labu itu untuk mengetahuinya. Ikatanku dengan labu ini sekarang telah terputus. Benar-benar bajingan. Sangat menghinaku dan mengerikan, ucap dari Yuan Zian. Pantas saja Yuan Zian sangat membutuhkan labu itu. Ternyata dia memiliki ikatan yang kuat dengan labu itu sendiri dan juga berguna untuk menopang hidupnya. Yuan Zian pun terus batuk-batuk dan darahnya juga meluap dari sudut mulutnya. Penjahat sialan, kamu sudah mencuri hartaku. Begitu aku menemukanmu, aku tidak akan sungkan-sungkan untuk membunuhmu, ucap dari Yuan Zian. Setelah itu dia pun berteriak dengan sangat keras. Bahkan raungannya ini bergema di segala arah. Kunbo yang paling dekat dengan posisi di mana Yuan Zian berada, dia juga mendengarnya. Itu adalah suara Yuan Zian. Mungkinkah dia telah kehilangan labunya? Itu bagus, tetapi aku tidak tahu siapa yang mencurinya, ucap dari Kunbo. Dia lalu menunjukkan rasa penyesalan sekaligus rasa kasihan. Karena dia juga sebenarnya sudah lama mendambakan ingin memiliki labu itu. Sementara itu, Jiang An pada saat ini, dia dapat menemukan jalan yang paling benar. Lalu mengarah langsung ke pusat tempat terlarang yang seperti labirin ini. Dan dia mendengar teriakan Yuan Zian. Orang yang telah mencuri harta Yuan Zian seharusnya adalah Kunbo. Kedua orang ini tidak sependapat denganku sekarang. Jadi aku akan membiarkan mereka bertarung hingga salah satu dari mereka mati saja. Setelah itu baru nanti aku akan bertindak, ucap dari Jiang An. Xiaoyan juga mendengar suara dari Yuan Zian itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia masih ditatap oleh 9 pasang mata itu. Saat 9 pasang mata itu berangsur-angsur menjadi lemah dan cerah, tampaknya Xiaoyan merasakan bahwa dirinya seperti mempunyai hubungan dengan labu itu. Dan ini membuat Xiaoyan merasa gembira. Beberapa kenangan yang bukan miliknya pun muncul di hadapannya. Dalam kenangan tersebut, dia melihat seperti ada pria jahat. Matanya bersinar dengan cahaya merah. Lalu segera setelah itu, sebuah labu pun muncul di tangannya. Setelah labu itu dikeluarkan, 9 pasang mata muncul di labu itu. Dan 9 pasang mata itu tiba-tiba melihat ke arah depan. Dan secara perlahan ada kapal yang mendekati di depan mereka. Ada sekitar 1000 orang di dalam kapal itu. Bunuh semua orang yang ada di kapal itu, ucap dari si pria jahat. Lalu labu itu pun tiba-tiba mengeluarkan asap biru. Dan tubuh seukuran telapak tangan manusia dewasa tiba-tiba muncul dari asap biru itu. Itu seperti bayi kecil dengan memegang pedang kecil di tangannya.
Tiba-tiba bayi itu pun bergegas menuju kapal dengan sangat cepat. Dengan ganasnya, kapal itu pun langsung dipotong menjadi dua bagian. Dan kemudian 1.000 mayat pun berterbangan. Pembantaian itu terlihat sangat mengerikan. Lalu gambaran kenangan itu pun berakhir di sini. Xiaoyan pun segera keluar dari kenangan itu dan menatap labu di tangannya kembali. Xiaoyan masih memikirkan bagaimana caranya untuk menggunakan labu ini. Tetapi setelah melihat kenangan itu, Xiaoyan tahu. Dan dia pun menjadi tahu. Tolong, bunuh. Xiaoyan tidak mengucapkan seluruh kalimatnya. Tetapi ketika sampai pada kata-kata bunuh, perasaan takut terpancar dari labu itu. Mata labu itu pun tiba-tiba berkedip. Xiaoyan sebenarnya menyebutkan sebuah nama, tetapi tidak dituliskan di novel ini. Mungkin masih dirahasiakan. Oh, jadi Xiaoyan ketika dia menyebutkan tolong bunuh, sebenarnya itu ada tolong bunuh Jiang An, tolong bunuh Yuan Zian, tolong bunuh Kunbo. Tetapi di novelnya masih tidak dituliskan. Jadi mungkin masih dirahasiakan. Mungkin seperti itu maksudnya. Sepertinya kekuatan jiwaku masih tidak mencukupi untuk melakukan itu, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun menghela nafas dan dia langsung berkeringat dingin. Perasaan ini mengejutkan Xiaoyan. Setelah benar-benar menghapus segel Yuan Jian di labu itu, Xiaoyan tidak lagi khawatir dan Xiaoyan langsung mengeluarkannya dari menara Jinsen Suling. Karena Yuan Jian tidak akan mungkin bisa mendeteksi keberadaan labu itu lagi. Setelah itu labu itu pun dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan tidak pernah tahu atau berpikir bahwa dia akan mendapatkan dua harta karun yang sangat bermanfaat di tempat ini. Satu adalah lebah beracun dan kedua adalah labu Yuan Jian. Aku mendapatkan labu dan lebah beracun di sini. Apalagi tempat ini berisi kekuatan petir yang begitu besar. Aku terjebak di tanah hukuman dewa ini benar-benar menguntungkan bagiku. Hanya saja sepertinya labu ini juga dalam keadaan rusak parah. Meskipun kerusakannya telah mencapai 80%, kekuatannya masih bisa diberikan dan sangatlah luar biasa. Jika bisa diperbaiki, aku pasti akan bisa melawan siapa saja di sini. Gumam dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Mohon maaf kemarin gue upload satu dan sekarang upload satu lagi dan malah telat kemalaman. Jadi anak gue sakit dan gue udah memutuskan untuk berhenti bekerja di Suzuki. Jadi bakalan mungkin punya banyak waktu ya untuk ke YouTube. Dan semoga aja lancar-lancar terus dan gue bisa upload banyak lagi ya. Amin. Doanya, gue minta doanya dari kalian semua. Dan assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah, semoga sehat selalu untuk kalian.